Iyalah, kan lo calon anak mudanya Rahardian. Air tertawa saat hujan membuang mukanya untuk menutupi kemerahan di wajahnya karena rasa malu. Gadis itu langsung salah tingkah dan beranjak bangun tapi air dengan sigap menahannya lagi. Jangan pernah pergi saat gue lagi ngomong sama lo. Gue gak suka ditinggal. Cetusnya dengan nada serius, bahkan pemuda itu berbicara dengan jarak yang sangat dekat, hingga nafas hangatnya sangat terasa menyapu wajah hujan. Maaf, hanya kata itu yang bisa dia ucapkan, karena debaran jantungnya membuat otaknya seakan lambat berpikir. Sekarang, lo punya gue, lo akan ada di mana gue ada, dan yang harus selalu lo ingat adalah jangan pernah beranjak satu langkah pun meninggalkan gue, paham? Hujan refleks mengangguk saat dia melihat sorot mata air begitu tajam melihatnya. Mata yang biasa selalu teduh saat dia bercanda kini berubah sebagai elang yang siap mencengkeramnya. Jangan diulang, tegasnya lagi. Air meraih tangan hujan di atas pangkuannya, meremasnya dengan lembut sambil memainkan jari-jarinya. Kata papa, kita nikah minggu depan. Gue gak bisa bantah karena gue gak bisa lakuin itu. Senakal apapun gue akan nurut sama mereka dalam hal apapun, termasuk pernikahan. Ucapnya dengan sama-sama menunduk. Gue gak tahu lo mau apa enggak, maka itu sekarang gue tanya sama lo. Keringat dingin sudah membanjiri tangan keduanya yang sedang menikmati ritme detak jantung yang luar biasa cepatnya. Air mendongakkan wajah hujan dengan jari telunjuknya. Perasaan gue ganteng, tapi kok lo nunduk mulu sih? Lagi cari duit ya di kolong meja? Goda air, dia pun sedang berusaha menetralkan perasaannya. Cih, apaan sih? Hujan menepis tangan air dari dagunya. Sombong amat lo, dengusnya tanpa melepas tangan gadis galak di hadapannya itu. Lo mau nanya apa cepetan? Ujar hujan, masih membuang muka tidak sanggup rasanya melihat pemuda itu kini sudah kembali tersenyum menggodanya. Cie, maksa amat pengen ditanya. Kekeh air dengan jahilnya, hujan membuang nafas kasarnya. Dia geram dengan keisengan air yang senang sekali menggodanya setiap saat. Air berdehem kecil, dia membenarkan posisi duduknya agar lebih nyaman. Tidak pernah dia merasakan segugup ini di hadapan seorang gadis. Padahal dia sendiri sudah sangat terkenal dengan julukan sang playboy. Jan, hujan deras yang gak pakai gerimis dulu, tapi ada petirnya. Kita nikah yuk. Hujan melongo mendengar apa yang dikatakan pemuda yang kini sedang tersenyum kepadanya. Wajahnya begitu tampan dan lucu, meski rambutnya sedikit berantakan, tapi tidak mengurangi auranya yang memang luar biasa bisa memikat hati para gadis. Kok diam aja? Tanya air karena hujan masih diam tanpa berkata apa-apa. Lo gak mau nikah sama gue? Hah? Tanyanya lagi. Gadis cantik itu masih diam. Dia sedang merasakan kini tangannya sedang diremas sedikit kuat oleh air. Mungkin pemuda itu juga sedang mengalami apa yang dia rasakan. Jan, jawab dong. Hujan menoleh untuk memberanikan saling tatap dengan air. Walau tidak sanggup. Lo nikahin gue karena cuma mau berbakti sama orang tua lo kan? Karena lo gak mau ngelawan mereka? Hujan menarik nafasnya, lalu melanjutkan ucapannya. Gue juga sama, gue akan lakuin itu buat bunda. Keduanya saling menatap tajam, tak ada senyum atau apapun itu di wajah mereka, sampai akhirnya air mengulurkan tangannya sambil berkata, Fix, kita main nikah-nikahan ya? Aku percaya kepadamu, apa yang kamu lakukan sudah membuatku yakin hanya aku yang ada di hatimu. Jadi, mana mungkin aku meragukan cinta dan kesetiaanmu, Bu? Senyum Bumi tentu langsung melebar, bahkan dia menggigit kecil bibir bawahnya sendiri untuk menahan tawa saking bahagianya. Untunglah, tak ada siapapun di ruangannya, jadi dia bebas mengekspresikan rasa yang cintanya kali ini meski hanya lewat sambungan telepon. Kamu yakin? Tanya Bumi. Tentu, siapapun akan percaya kata-katamu, Bu. Kekekayangan di seberang sana. Baiklah, cepat pulang. Karena aku sangat-sangat merindukanmu. Aku ingin bertemu denganmu. Pinta Bumi. Ada yang ingin aku bicarakan nanti?
tambahnya lagi. Kayangan tidak menjawab. Dia seperti sedang berpikir sesaat dengan maksud yang dikatakan Bumi. Karena nada dari bicaranya itu seakan hal yang penting. Iya, aku sudah bersiap untuk pulang. Esok kamu bisa datang ke rumah? Jawab Yayang. Kenalkan aku pada ibumu, bagaimana? Pinta Bumi yang dibalas gelak tawa dari si cantik berambut panjang sepinggang itu. Hei, memang aku lucu, Yang. Protes pemuda yang sudah menyadarkan tubuhnya di punggung sofa tempat ia terlelap tadi. Tidak, Bu. Hanya aku sedang membayangkan bagaimana reaksi ibu jika kamu datang. Karena yang dikenalnya hanya Ai, jelas Kayangan. Jadi kamu belum menceritakan tentangku kepada ibumu? Bumi sedikit merajuk kepada gadis kesayangannya itu. Belum. Kamu tahu apa yang terjadi pada keluargaku kan? Aku mengerti, aku juga mau pulang sekarang, ucap Bumi sebelum dia mengakhiri teleponnya. Ucapan cinta berbalut kerinduan Bumi, utarakan dengan tulus dari hatinya. Dia tidak sabar menunggu esok untuk kembali menatap kedua manik mata Kayangan yang selalu meneduhkan hatinya. Puas berbincang dengan sang pujaan hati, Bumi langsung keluar dari ruangannya. Gedung itu sudah nampak sepi, hanya ada 3 satpam yang berjaga di pintu utama dan pos. Periksa semuanya lagi, pesan Bumi sebelum masuk ke dalam mobil sportnya. Siap Tuan? Dia langsung menyalakan mesin kereta besi mewahnya itu, keluar dari area perkantoran, membelah jalan raya yang sedikit ramai lancar karena masih dalam waktu jam pulang kerja. Tak ada teman ngobrol di dalam mobil, mulai dia rasakan saat adik perempuannya tidak ikut kuliah. Reza memohon kepada si bungsu agar mau melanjutkan pendidikannya di rumah. Lagi pula, dia tidak pernah menuntut apapun dari Cahaya soal masa depannya. Baginya sang anak, sembuh saja itu sudah suatu hal yang paling membahagiakan dibanding harta melimpah. Langkah kakinya kini sudah berjalan di lorong apartemen setelah keluar dari lift. Sampai di depan pintu tempat tinggalnya, dia langsung membuka dengan car lock miliknya. Mah, Mama, panggilan saat berada di ruang tengah. Suara derap langkah ternyata terdengar dari dapur. Iya sayang, sahut Melisa dengan senyum terbaiknya. Sepi banget, Papa belum pulang, tanyanya setelah mencium pipi kanan sang mama. Kamu mandi dulu sana, habis ini kita ke rumah Opa. Papa sama Abang juga udah di sana, jelas Melisa. Mama nunggu kamu pulang biar bisa ke sana sama-sama, tambahnya lagi. Mama gak telepon aku buat nyuruh aku cepat pulang, ujar Bumi yang merasa bersalah. Gak apa-apa, Mama tahu kamu lelah pulang kuliah, langsung ke kantor kamu kan? Bumi mengangguk sambil tersenyum. Terkadang dia masih merasa malu dengan usaha yang sedang dia rintis sendiri. Ya udah, aku mandi dulu lalu siap-siap. Iya, tumben kita disuruh kumpul, memangnya ada apa? Tanya Bumi yang mulai penasaran. Entahlah, Mama juga belum tahu, Kak. Fix, kita main nikah-nikahan ya? Plak. Hujan memukul kepala air dengan sendok ketoprak yang dia ambil dari piringnya. Nih otak nggak ada akhlak, cerca Hujan. Woi, kepala gue kotor. Gadis itu melipat tangannya di dada setelah genggaman mereka terlepas. Ya terus, mau gimana? Kita tetap nikah sah secara hukum sama agama kok. Cuma ya gitu, ucapnya bingung yang ia sendiri bingung mengartikannya. Gitu gimana? Pernikahan bukan mainan, Ai, protes Hujan. Air kembali menarik tangan Hujan. Dia tahu gadis itu pasti marah kepadanya dengan ajakan konyol yang dia ucapkan tadi. Kita masih muda ajaan, Hujan. Apa lo mau masa depan kita berantakan gara-gara nikah kayak gini? Lagian ini kan salah lo, salah mulut lo tuh. Dengusnya kesal jika mengingat kejadian di kamar panti jompo tempo hari. Tapi pernikahan bukan mainan. Lo ajakin gue nikah-nikahan emang lo pikir itu ajar? Terus mau dibawa kemana? Tanya Hujan penuh emosi. Kita pikirin itu nanti, nikah aja dulu. Gue gak mau kalau caranya gini. Gak apa-apa gue diomelin bunda atau diusir sekalipun. Yang penting gue gak mainin pernikahan, ucap tegas Hujan. Dia tidak setuju dengan ajakan Air. Gue juga gak mau. Ya udah, lo kalau diusir bunda, lo lari ke rumah gue ya. Air malah menggoda gadis itu.
Ngapain gue ke rumah lo? Males banget. Tetap aja kita dinikahin, tambahnya lagi dengan nada semakin ketus didengar. Itu namanya kita jodoh. Udahlah, gak usah dibikin ribet, Jan. Hujan menggelengkan kepalanya. Dia tetap dengan pendiriannya untuk menolak ajakan air menikah secara pura-pura yang tidak jelas akhirnya nanti. Dia yang tidak memiliki keluarga lain tentu takut hal buruk terjadi di masa mendatang. Dia yang hanya orang dari kalangan biasa tentu akan merasa sangat dirugikan nantinya. Tapi jika mengingat sang bunda, ingin rasanya dia pun ikut berbakti dan menerima permintaan wanita yang sudah membesarkannya itu. Enggak, Ay, gue gak mau. Kali ini dia berkata lebih tegas dari sebelumnya. Lo harus mau, gue maksa lo, jangan Hujan. Cih, bodo amat. Gadis itu kembali membuang muka. Dia sedang bertekad untuk tidak memaksakan termakan rayuan air yang mungkin saja akan mengeluarkan jurus andalannya yang selama ini begitu terkenal bisa membuat para gadis bertekuk lutut di hadapannya. Gue pinter gak bodoh? Godanya lagi. Saat seperti ini bukan waktunya untuk berdebat. Dia harus lebih bisa membuat gadis di hadapannya itu percaya dan luluh kepadanya. Kalau lo pinter, lo gak akan bikin keputusan kayak gitu. Lo cowok, kok kayak gak gentleman banget sih? Cibir Hujan dengan mencabikkan bibirnya. Air yang mulai terpancing emosinya mulai memincingkan mata, namun dengan cepat dia bisa kembali meredam emosinya demi rencananya berjalan lancar. Enggak gitu, Jan. Air melembutkan suaranya agar gadis itu berhenti meraju. Udahlah, gue mau pulang. Hujan yang sudah sangat kesal bangun dari duduknya dengan cepat karena tidak ingin dicekal lagi oleh air. Lo mau kemana? Gak ingat sama pesan gue barusan? Sentak air saat melihat Hujan bergegas untuk pergi darinya. Air yang ikut bangun langsung refleks menarik tangan gadis itu. Kini tubuh langsing Hujan ada dalam pelukannya. Dia mendekapnya dengan sangat erat sambil berbisik di telinga kanan Hujan. Jangan pergi atau... Kalian sedang apa? Teriakan Melisa sambil menggebrak pintu membuat pasangan yang sedang berpelukan itu harus terlonjak kaget. Air yang menoleh sejenak malah semakin mengeratkan pelukannya. Lepas, Ay, ada mama kamu tuh, sentak Hujan sambil meronta. Gak apa-apa, asal jangan Pak RT sama polisi yang lihat, lebih bahaya, bisiknya sambil tersenyum menyeringai puas. Sama saja, kan malu. Emang lo pikir saat bunda lo lihat kita di kamar waktu itu, gue gak malu? Kita impas, sayang. Bisiknya pelan namun penuh penegasan. Kakak, teriak Melisa lagi di ambang pintu. Tubuhnya yang mulai limbung ditahan oleh bumi yang ikut dengannya. Mah, saut si sulung setelah mengurai pelukannya. Melisa yang sudah geram datang mendekat kemudian langsung melayangkan aksinya pada air yang berdiri berdampingan dengan Hujan yang ketakutan. Dasar anak nakal, ujar wanita 3 anak itu sambil menjewer telinga kanan anak pertamanya. 2 hari gak kuliah, taunya di sini. Kamu mau jadi apa sih? Kak, bikin malu keluarga bawa anak gadis orang ke kos-kosan. Oceh Melisa dengan terus melintir telinga air dengan keras. Ampun, Mah, jerit Ai merintih kesakitan karena kali ini sakitnya berbeda dan luar biasa. Masih bisa bilang ampun? Iya, Mama, kakak minta ampun. Mohonnya lagi, dia yakin pasti telinganya kini memerah. Siapa yang ngajarin? Hah? Tadinya Mama gak percaya sama semua tuduhan yang mengarah ke kamu. Tapi kali ini, Mama lihat sendiri, Kak. Melisa melepaskan tangannya dari si sulung karena anak itu sudah merengek menahan sakit. Enggak gitu ceritanya, Mah, elak air. Melisa ditarik bumi untuk duduk di sofa single. Anak tengahnya itu langsung memberikan 1 gelas air putih kepada Melisa agar mamanya bisa sedikit tenang. Dan yang paling penting jangan sampai jatuh pingsan. Mama yang sabar, dengerin alasan kakak dulu ya, ujar bumi. Mah, kakak gak ngapa-ngapain, cuma pelukan aja. Air mendekati Melisa bersimpuh di pangkuan sang mama. Cuma kamu bilang, kalau mama gak datang, entah apa yang kalian akan lakukan di tempat ini.
balas Melisa memukul bahu anaknya itu berkali-kali. Tante, aku bisa jelasin? Hujan yang sedari tadi diam kini mencoba ikut bicara. Sudahlah, kalian sama saja. Jika baru sekali, tentu masih bisa mama maafkan. Tapi ini sudah 3 kali kalian ketahuan bersama seperti ini. Sentak Melisa kesal. Dan mungkin esok kalian akan melakukan hal yang lebih dari ini. Lirih Melisa. Kini 1 tetes air mata jatuh di pipinya. Bumi yang tahu mamanya menangis sambil terisak kecil langsung meraih bahu Melisa. Sudah Ma, Papa pasti lagi nunggu kita. Melisa mengangguk dalam dekapan setengah sambil menghapus air matanya. Dia mencoba menahan cairan bening itu keluar lagi karena takut suaminya tahu jika dia habis menangis. Ma, kakak nggak bohong, seru Air kembali meyakinkan mamanya. Niat isengnya ternyata membuat wanita kesayangannya itu malah menangis terseduh-seduh. Udah kak, nanti lagi jelasin ya. Adek ada di mobil sendirian. Kita mau ke rumah opa karena papa dan abang sudah di sana. Jelas Bumi. Ada apa? Tanya Air. Entahlah, dari tadi kita teleponin kakak susah banget sampai harus telepon Mang Jajang buat nanyain kakak. Cetus Bumi yang ikut kesal. Ya udah, kita ke sana sekarang. Air bangkit kemudian meraih jaketnya untuk Hujan. Pakai, gue antar lo pulang dulu. Ujarnya kepada gadis yang masih berdiri mematung di tengah ruangan. Ajak dia sekalian kak, titah Melisa sambil beranjak keluar meninggalkan anak-anaknya. Bumi langsung menyusul sedangkan Air ambruk di sofa tempat tadi di mana mamanya duduk. Pemuda itu mengacak rambutnya sendiri sambil berkali-kali membuang nafas kasar. Lo kenapa? Tanya Hujan. Perasaannya antara takut dan khawatir. Gue pasti bisa, ucapnya penuh keyakinan. Bisa apa? Tanya gadis itu lagi yang kini sudah mengenakan jaket yang diberikan Air. Bisa ijab kabul di depan wali hakim lo nanti. Hujan tersenyum kecil. Dia ingat dengan statusnya yang memang anak yatim piatu yang tidak memiliki orang tua, yang sudah pasti bukan di hadapan ayah lah nanti calon suaminya itu akan mengikrarkan janji sehidup semati. Yuk kita ke rumah opa, kawin, goda Air sambil mengulurkan tangannya. Apa lo suka sama gue, Ay? Tanya Hujan tiba-tiba, meski dia malu mengatakan itu. Tapi dia butuh kepastian tentang hati pemuda yang kini mengajaknya bertemu keluarga besar Hardian. Suka? Gue kan normal. Gue suka semua yang bentuknya cewek, kekeh Air. Kini tangannya menangkup wajah Hujan yang datar. Bukan itu maksud gue. Air menarik nafasnya sambil menarik juga pinggang Hujan masuk ke dalam dekapannya lagi. Yang penting gue akan memperlakukan lo dengan sangat baik, bisik Air. Entah kenapa hari ini dia selalu ingin memeluk gadis itu. Padahal dia sangat jarang melakukan hal itu jika tidak dalam keadaan terpaksa memeluk para kekasihnya. Perlakuan baik saja tidak cukup bila tidak ada rasa apapun, Ay, ucap Hujan. Kini gadis itu malah membalas pelukan Air. Dia merasa damai dan ketenangan yang luar biasa. Pemuda yang merasa tubuhnya juga didekap hanya tersenyum simpul. Ada hal lain yang juga dia rasakan dalam hatinya. Emang lo mau rasa apa, Jan Hujan? Kekeh Ai sambil mengusap punggung Hujan. Mau yang asin, manis, apa asam? Godanya lagi. Au, sakit. Pemuda itu menjerit antara sakit dan terkejut saat Hujan mencubit perutnya. Kenapa sih? Lo galak banget, sentaknya kesal. Lo tuh nyebelin, sahut Hujan mendorong tubuh Air agar menjauh darinya. Nanti di sana lo jangan banyak omong ya, diem aja. Pokoknya kita nurut. Dosa kan kalau kita ngelawan orang tua, apalagi ada opa sama oma gue, pasan Air kepada Hujan. Emang kita mau diapain? Raut panik jelas terlihat di wajah cantik gadis itu. Mana gue tahu, kan kita belum ke sana. Hujan mendesah bingung, tubuhnya mendadak lemas, hingga kakinya seakan tidak sanggup lagi menopang tubuhnya sendiri. Gadis itu berjongkok menenggelamkan wajahnya di atas telapak tangannya. Ada isak tangis kecil serta guncangan di bahunya yang membuat Air ikut berjongkok di hadapan Hujan. Kok nangis? Kenapa? Tanya Ai. Tidak ada jawaban,
Tangisan semakin lirih didengar. "Jangan nangis, ntar gue ikutan nangis. Gue gak bisa lihat yang nangis. Kan gak lucu kita nangis berdua," ujarnya polos. "Udah diem Jan, gue nangis nih ya," ancam Air tidak main-main. Karena bayangan gadis itu kini mulai kabur di matanya yang mulai berkaca-kaca. "Jan, gue salah ya?" tanya Air. Dia mengusap cairan bening di ujung matanya sendiri. Hujan mendongakkan wajahnya setelah puas menumpahkan sesak dalam dadanya. "Lo nangis?" tanya Hujan bingung. "Dikit, gak apa-apa kan?" jawabnya malu-malu. Gadis itu tersenyum kecil, kemudian berlutut di hadapan Air sambil merentangkan tangannya. "Sini, gantian gue yang peluk," ucapnya kepada Air. Pemuda itu langsung berhambur memeluk Hujan, menitikkan lagi air matanya di bahu gadis itu. "Gue pasrah sekarang, kalau ini takdir kita buat nikah muda gak apa-apa." Hujan mengusap kepala Air yang berada di lehernya. "Beneran? Lo mau gue nikahin?" tanya Air memastikan. "Tentu, gue mau kok jadi istri." Hujan memotong ucapannya. "Istri apa?" tanya Air yang langsung menarik kepalanya. Kini mereka berlutut saling berhadapan. "Gue mau kok jadi istri buaya cengeng." "Cih, segitunya lo sama gue," decak Air. Namun dia malah meletakkan lagi kepala di ceruk leher Hujan yang terasa harum baginya, meski seharian ini mereka bersama. Tangannya yang kini dia lingkarkan di pinggang Hujan tentu membuat gadis itu sulit bergerak. "Mau dilanjutin nangisnya?" goda Hujan. Dia kembali mengusap kepala pemuda itu. "Kalau lo nangis, ya gue juga nangis. Kalau lo gak nangis, ngapain juga gue nangis?" ucapnya kesal karena digoda oleh Hujan. "Haha, lucu banget sih, Ai. Mama kalau bilang lucu ke gue, biasanya gue dicium lo, Jan." Kini dia yang balik menggoda. "Enak aja lo, dasar tukang modus." Hujan mendorong tubuh Air yang sedang tertawa terbahak-bahak karena melihat kedua pipi Hujan yang memerah karena ulah konyolnya. Gadis itu kemudian bangun dan merapikan baju dan rambutnya, begitu juga dengan Air yang mengambil barang-barangnya. "Yuk." Air mengulurkan tangannya yang langsung disambut oleh Hujan. Keduanya keluar dari kamar kosan yang memang sedari dulu tidak disewakan karena itu memang khusus untuknya. Menuruni anak tangga satu persatu, kini mereka sudah ada di lantai bawah. Suasana nampak ramai, berbeda dengan tadi pagi. "Si kakak baru turun nih, berapa ronde kak?" goda Tante Susi sambil mengedipkan satu matanya. "Nggak ngitung Tan, banyak banget," balas Air yang langsung mengundang gelak tawa. "Asik, si kakak bawa cewek, berarti udah gede dong," goda yang lain. "Iya, besok panggil kakak jadi kakek ya." Semua kembali tertawa, terkecuali Hujan yang bersembunyi di balik punggung Air. Gadis itu malu dengan godaan para penghuni kos yang sebagian sudah terlihat lebih dewasa. Bahkan dia sadar bahwa ada beberapa wanita yang memandang sinis kepadanya dari mata dan senyum yang tidak biasa. "Kak, sorry telat." Seorang pemuda datang menghampiri yang laki-laki memberikan sebuah amplop kepada Air. "Gak apa-apa bang, asal bayar aja aku mah," kakak Ai sambil menyerahkan amplop itu kepada Hujan. "Mumpung lagi kumpul, kakak mau kasih tahu kalau bulan depan uang kosannya yang ambil Hujan ya." "Bahasa dong," celetuk Tante Susi sambil tertawa lagi bersama yang lain. Tante, namanya emang Hujan," jelas Air. "Neng, pas bikin lagi hujan ya?" goda pemuda yang tadi memberi amplop. Hujan menggelengkan kepalanya. "Nggak hujan nggak jadi woi," sambung yang lain. "Jadi apa?" tanya Ai polos. "Jadi si Hujan." "Hahaha." "Hus, nih anak masih polos otaknya, meskipun ceweknya banyak," bela Tante Susi. "Tapi paham kan kak?" Air hanya tersenyum kecil. Ada beberapa candaan yang kadang memang tidak sampai di otaknya meski dia pintar dalam segala bidang akademik.